Halo guys, bersama gua Mountain Warrior. Hari ini gua mau nge-review motor gua CB 150X, motor yang udah hampir setahun gua pakai. Jadi selama hampir setahun ini gua mau nge-review buat temen-temen apa sih yang menjadi keunggulan dari CB 150X dan juga apa yang menjadi kekurangan dari CB 150X ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru beli dan atau kepikiran mau beli, ada beberapa hal nih, ada 7 hal yang gua catet yang teman-teman harus lakukan atau teman-teman haruslah ganti untuk bisa membuat CB 150X ini menjadi enak teman-teman dan memang sesuai untuk peruntukannya. Apa aja itu? Kita bahas ya. Oke teman-teman, hal pertama yang menurut gua motor ini harus dirubah adalah swing armnya teman-teman. Jadi swing arm asli atau orinya itu panjangnya cuma 60 teman-teman, 60 cm, karena ini adalah sebenarnya CB 150R yang dirubah menjadi motor adventure. Jadi swing armnya cuma 60 dan efeknya apa teman-teman? Pada waktu kita nanti ditanjakan, maka motornya itu akan ngangkat-ngangkat teman. Kenapa? Karena swing armnya kurang panjang. Nah di sini gue ganti pakai CB 250R yang Thailand punya, yang tahun 2011. Panjangnya itu 67 maksimal. Dan biasanya bisa di 65 ya, 65 cm. Jadi maksimal tapi bisa dipakai sampai 67. Dan setelah gua ganti swing arm ini, nggak ada lagi teman-teman jengat-jengat atau ngangkat-ngangkat di tanjakan. Gimana caranya? Swing arm ini gua ganti dan kemudian ini di press sedikit, jadi supaya nggak perlu pakai bushing di antara-antara sini teman-teman. Dan kemudian yang gue lakukan juga dengan swing arm ini adalah gue ganti nih, dia punya panjang ini kan harusnya panjang ini sampai di sini teman-teman, tapi akhirnya gue ke tukang las dan dipanjangin sampai ke sini, karena kalau pakai yang ini orinya, rolling ori ini itu kurang panjang teman-teman. Jadi itu yang pertama, kita harus ganti. Nah yang kedua apa? Yang kedua, standarnya itu terlalu pendek teman-teman. Jadi kalau kita pakai standarnya ori itu pendek banget. Nah ada orang yang ganti standarnya dengan standar yang 28 cm ya teman-teman. Tapi kalau gue lebih memilih akhirnya untuk ngelasin ini bushing sebenarnya gue tambahin. Jadi gue tambahin sekitar 1 cm, hampir 2 cm lah. Di bawah sini dilas, ditambahin bushing terus dilas gitu kan, supaya dia bisa lebih tinggi. Nah kenapa gue memilih untuk nambahin bushing, bukan beli baru, karena gue juga nggak tahu ya kualitas dari standar yang itu. Jadi gue nggak mau sampai nanti misalkan patah juga gitu kan. Kalau ini setidaknya ya kita udah tahu harusnya kualitasnya lumayan lah kan, walaupun ya sekarang Honda kualitasnya tuh menurut gue menurun banget ya. Nah next teman-teman, apa yang gue ganti? Yang gue ganti itu adalah gue ganti stangnya teman-teman. Jadi stang ini gue pakai Kiwi punya. Nah stang ini lebarnya itu 82 cm. Kalau yang ori itu lebarnya cuma 74. Kenapa gue ganti dan akhirnya gue pasang jalur PCX teman-teman? Kenapa gue ganti? Karena waktu gue pakai, gue ngerasa stang orinya itu bikin kesemutan ya. Jadi gue nggak tahu, ada orang sih bilang nyaman, tapi mungkin postur badan gue 160 cm kurang nyaman untuk pakai stang aslinya. Jadi gue ganti dengan stang ini dan kemudian gue pakein ya ini stabilizer aja. Oke, itu yang ketiga. Terus apalagi teman-teman yang kita mesti ganti? Yang kita mesti ganti itu adalah joknya teman-teman. Jok ini seperti yang gue bilang tadi, motor ini adalah motor bawaannya udah aslinya itu dari CB 150R, yang kalau orang pakainya itu maju ke depan, sehingga kalau kita dipakai buat touring yang posisi ridingnya itu agak tegak, maka ini terlalu kecil teman-teman. Nah cuman ini gue belum ganti teman-teman, karena belum sempet juga. Jadi kemarin gue udah tambahin latex, tapi ternyata caranya salah temen-temen ya. Jadi harusnya itu kata temen gue, bobok dulu yang di dalam, ditambahin latex, baru dikasih yang aslinya.
tapi ya makanya gue belum kerjain. Terus apalagi, nah selanjutnya teman-teman, gue juga ganti gear belakang ini, naikin 2 mata teman-teman. Kenapa naikin 2 mata? Karena CB 150 ini kan cuma 150 cc, jadi kita juga sebenarnya butuh power tambahan di tanjakan. Nah setelah gue research, banyak yang menyarankan itu untuk naikin 2 mata. Lalu bagaimana dengan top speednya? Ya top speednya tentu jadi lebih turun teman-teman ya, tapi apakah turunnya jauh? Saya nggak juga, kalau gue lebih membutuhkan fungsional. Nah lalu apalagi selain daripada gearnya yang gue naikin 2 mata jadi 48, aslinya itu 46. Rantai bawaannya CB 150X ini itu bersih banget teman-teman, mungkin hasil CB ya, tapi ya karena mereka pakai, gue lihat sih pakai kualitas rantai yang lumayan murah. Nah jadi gue ganti ini pakai Regina Oro, jadi Regina Oro merek Itali, ukurannya 428 juga, dan ini setelah gue pakai ini jadi nggak berisik. Tapi kalau dibilang harga ya sedikit lebih mahal ya teman-teman ya. Gue beli ini hampir 370 apa rantainya doang, dan karena gue sepanjangin swing arm, jadi ukuran rantainya juga lebih panjang daripada normal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti swing arm harus beli rantai, ya sekalian aja beli rantai yang lebih bagusan, yang pakainya O-ring bukan pakai C, karena kalau C itu berisik teman-teman. Nah lalu apalagi yang gua rubah, gue juga merasa kalau klaksonnya orinya itu terlalu pelan ya suaranya teman-teman ya. Jadi gua ganti pakai Denso Keong, ini standar lah, rata-rata orang ganti. Dan apalagi yang gue ganti teman-teman, yang menurut gue lumayan esensial, dan ini bisa jadi bahan perdebatan sebenarnya, gue ganti knalpotnya teman-teman. Jadi knalpot racing yang suaranya agak kencang banget ya, enggak sih, gue mencoba untuk ganti yang lumayan ngebas ya. Tapi kenapa alasannya gue ganti, padahal sebenarnya gue itu orang yang nggak suka ngedenger orang itu atau papasan orang yang pakai knalpot blong, knalpot yang kenceng banget. Jadi pernah satu kali gue itu hampir tabrakan dengan bocil yang tiba-tiba dia belok langsung balik arah karena dia nggak ngeh ada gue. Nah gue merasa setelah itu ngeh juga bahwa knalpot bawaannya ini terlalu senyap teman-teman, sehingga orang itu nggak bisa tahu ada kita. Sedangkan kita bawa motor ini ya nggak mungkin kan kayak bawa motor Beat gitu kan, yang cuman mungkin 30, 40, 50, atau motor santai atau motor listrik gitu kan, ya pasti ya agak kenceng. Jadi gue ngerasa setelah itu gue ganti dengan knalpot yang agak lebih berisik, intinya bukan yang standar lah ya, yang senyap itu. Gue ngerasa lebih berasa aman aja karena orang ngeh ada gua gitu loh, karena suara knalpotnya kedengeran. Nah secara overall teman-teman, itulah yang jadi sesuatu yang mesti diganti menurut gua ya, terutama ya setelah mungkin nambah flashbar, nambah ini apa, holder, charger, ya variasi sih gua nambah ini ya, buat taruh apa gitu, taruh barang ya. Gua juga taruh ini buat GoPro. Selain itu sih yang esensial itu aja yang gue ganti. Nah gimana dengan review pemakaian dari CB 150X ini selama setahun? Dan sekarang odonya itu ada di sekitar 7.000-an ya, 7.830. Oke. Nah pengalaman gua selama hampir setahun pakai motor ini ya baik-baik aja teman-teman ya, terutama setelah dirubah semua. Jadi motor ini adalah motor yang lumayan berat, motor yang tinggi teman-teman. Buat gua 160 cm tinggi gua, pakai motor ini agak jinjit ya teman-teman ya, dan benar-benar butuh penyesuaian untuk ngehandle motor ini. Kenapa? Apalagi setelah gua bikin ini lebih panjang, stang lebih panjang. Tapi efek stang lebih panjang ini apa? Kalau karena stangnya lebih panjang, gue bisa pakai side box yang ukuran 30 liter teman-teman. Jadi side box 30 liter sama keyway 82 cm ini itu tuh pas banget buat pakai side box yang 30 liter kanan kiri. Tapi kalau teman-teman pakainya yang ori 74 cm, sangat nggak disaranin teman-teman pakai sidebox yang 30 liter, karena nanti sideboxnya lebarnya akan lebih lebar daripada stang teman-teman, dan itu akan tentu membahayakan teman-teman dan orang lain yang ada di jalan. Nah selama setahun gue pakai motor ini 7.800,
yang jadi kendala yang gue rasakan itu sebenarnya hampir nggak ada ya teman-teman ya. Karena gue juga ada mungkin sesekali gini, ada yang bilang bannya mesti diganti. Gue sih masih pakai ban ori. Mungkin nanti rencana gue akan ganti, karena setelah gue ganti swing arm itu gue platnya juga gue tambahin plat sehingga spakbor kolongnya itu bisa lebih naik. Mungkin nanti akan gue ganti dengan ban belakang yang ukuran lebih tinggi. Kalau ini kan 130, mungkin nanti akan gue tambahin pakai yang 140, tapi lihat nanti. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa mendingan pakai dual purpose. Tapi somehow gue memperhatikan dual purpose itu punya problem pada waktu di tikungan. Jadi ya memang ini plus minus ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang gue juga ngerasa sayang juga ban orinya masih belum botak. Jadi gue belum ganti bannya pakai dual purpose. Jadi nanti PR selanjutnya ya akan gue ganti adalah ya joknya. Ya gue lagi cari referensi tempat-tempat jok yang bagus, yang profesional, yang bisa ganti jok itu sesuai dengan kemauan gue. Nah selama setahun ini gue pakai yang sudah gue bilang, gue nggak ngerasa ada satu kendala yang berarti. Cuman ada beberapa orang yang kemudian bilang, oh ya nih partnya agak gampang rusak, atau misalkan ada yang gampang karatan. Dan itu gue rasakan ya iya juga. Waktu gue beli motor ini kan gue beli motor 2024, dan motor ini adalah motor tahun 2022 teman-teman. Jadi nicknya 2024, motor gue produksi 2022. Dan pada waktu keluar dan gudang sampai rumah, gue itu sempat ngecek ada karat sedikit di mulutnya dari tangkinya. Dan kemudian gue bawa lagi ke AHAS dan gue minta mereka untuk bongkar, untuk ngecek tangkinya. Dan ternyata sih ya so far aman. Jadi gue paling perawatannya dengan gue selalu isi full tangkinya. Kalau gue taruh di rumah, misalnya gue nggak lagi touring, gue selalu taruh tuh dalam keadaan full. Dan gue cuma pakai 92 ya, rata-rata sih pakainya Shell. Kecuali kita lagi di luar bensin habis ya mau nggak mau pakai Pertamax. Nah terus udah begitu gue juga pakai Motul sebagai olinya, dan gue ngerasa Motul itu oke. Jadi penyakit motor ini kadang-kadang katanya bisa timbul, yang penting kita kalau misalkan kita nggak ngejaga ganti olinya teman-teman. Jadi selama ini sih ya gue ganti oli tiap 2000 gue nggak pernah lewatin sih. Jadi 2000 gue ganti, karena cuma 1800 gue ganti. Atau misalkan gue lagi mau jalan misalnya berapa kilo nih, gue jalan 500 kilo, ternyata gue di posisinya udah 1700an, gue ganti dulu sebelum gue jalan. Jadi itu sih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli motor ini, teman-teman beli di angka OTR 32-33 juta itu nggak worth it teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa dapat mungkin di angka 27 atau di bawah 27, setidaknya teman-teman bisa gunakan selisihnya untuk ganti yang tadi gue bilang mesti diganti. Dan setelah itu diganti sih rata-rata ya oke. Ya kita menyayangkan ya kenapa Honda bikin kualitasnya seperti itu. Tapi ya mau gimana, tinggal teman-teman aja atau kita sebagai user kemudian memutuskan kita mau pakai atau nggak mau pakai. Tapi ya sisakan budget aja untuk melakukan beberapa perubahan. Setelah perubahan-perubahan itu dilakukan, kalau menurut saya sih ya udah cukup sih untuk ukuran 150 cc. Bensinnya juga irit ya kan, motornya relatif juga nggak rewel-rewel amat asal dirawat seperti yang gue bilang tadi. Jadi selama setahun gue pakai motor ini 7.800 kilometer, ya gue ngerasa sebelum gue ganti hal-hal yang tadi ya itu memang banyak banget gak enaknya, tapi setelah gue ganti sih semuanya fine-fine aja. Jadi itu aja teman-teman yang mau gue katakan review dari motor ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu lagi kira-kira nih user dari CB150X ada hal-hal yang mesti kita rubah lagi, tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan apapun tentang motor ini, kalau misalkan gua tahu, gua akan sebisa mungkin untuk jawab di kolom komentar. Oke, thank you teman-teman ya.